Prakarsa merekam fakta melalui karya. Selamat datang di podcast perdana Pers SMA BPSK 1 Jakarta. Nah, hari ini kita kedatangan dua orang spesial yang akan menyambut video pertama dari podcast Pers SMA BPSK 1 Jakarta. Sekarang kita lagi bareng dua pemimpin baru dari OSIS SMA BPSK 1 Jakarta. Di sini aku bareng sama Nama saya Israel Aliata. dan nama saya Tasya Febrian. Nah, mereka berdua ini merupakan pasangan pemimpin dari OSIS SMA BPSK 1 Jakarta yang mendapatkan suara terbanyak, yakni 399 suara. Yuk, kita tepuk tangan dulu. Sobat Pers, di sini kalian pernah penasaran nggak sih apa sih esensi yang bisa didapatkan melalui menjadi bagian dari OSIS SMA BPSK 1 Jakarta? Dan apa nih tips time management yang efektif yang terlibat dalam suatu organisasi itu? Oke, jadi kita langsung aja yuk ngobrol bareng mereka berdua. Oke, yang pertama kita mau tanya nih, kira-kira apa sih yang buat kalian tertarik pertama kali untuk join ke OSIS SMA BPSK 1 Jakarta? Mulai dari Siapa dulu? Izar dulu boleh. Kalau awal-awal, sebenarnya pas SMP, gue ini orangnya kayak pendiam, kayak gak mau ikut kemanapun, introvert lah rasanya. Tapi pas mulai ke SMA, saya kan bareng Bune. Itu pertama kali sih diajakin masuk OSIS sama teman saya Bune ini buat join ke organisasi sampai ekskul. Awalnya saya nolak karena mikirnya nggak berguna atau nggak penting. Tapi karena dibilang ini bagus loh buat tambahan nilai pas SNBP nanti, makanya saya masuk. Awalnya dari situ, lama-lama sampai keterusan sampai sekarang. Terus kalau Tasya? Dari aku sendiri, dari dulu SMP emang udah aktif ya juga. Emang baru ada waktunya aja untuk masuk OSIS di SMA. Dulu SMP itu karena mepet waktu dengan acara-acara lain sama belum dapat izin juga dari orang tua. Baru dapat izin untuk masuk OSIS itu SMA, makanya aku coba untuk masuk OSIS di SMA dulu. Oh gitu. Kalau di SMP kamu ikut apa? Ekstrakurikuler apa? Ekstrakurikuler aku dulu itu ada panah, terus sama badminton. Oh, keren. Terus kalian ini selama di OSIS pernah merasa lelah nggak sih sama kegiatan-kegiatannya? Kalau untuk kegiatan pasti ada lelahnya ya, karena membutuhkan energi yang banyak. Apalagi kan OSIS itu kerjanya di lapangan. Dan untuk kita sekarang itu OSISnya jadinya lebih kerja pakai otak, itu juga udah capek. Walaupun kita sebelumnya udah pakai otak, tapi pasti kita membantu teman-teman yang lain di lapangan. Nah iya, jadi pasti ada capeknya. Terus gimana sih cara kalian ngatasin rasa capek kalian itu supaya tetap bisa bertahan? Kira-kira apa nih sesuai pengalaman kalian? Kalau dari gue pribadi itu cuma mungkin gara-gara teman-teman ya, dari lingkungannya lah. Karena kebersamaannya ya. Iya. Terus apa lagi? Mungkin Sharina ada pertanyaan untuk kakak-kakaknya. Apa ya? Aku bingung banget nih. Apa? Kamu mau minta tips supaya bisa pede dan berani Oh kayak iya, kakak kemarin? bener. Gimana sih cara buat public speaking dibagusin lagi? Itu gimana sih tipsnya kakak? Aku juga dulu dari SMP memang anaknya takut ya untuk berbicara di depan banyak umum. Cuma dari SMP itu aku selalu memberaniin diri atau ngajarin diri sendiri kalau misalnya lagi ada acara. Contoh simpelnya itu aku dulu ini pertamanya mengikuti kegiatan upacara jadi MC. Itu pertama kali. Akhirnya karena aku merasa, oh ternyata seru. Akhirnya aku memberanikan diri untuk selanjutnya mengikuti kegiatan itu lagi. Contohnya lagi, aku memberanikan diri untuk menjadi MC di wisuda. Akhirnya karena sering mengikuti kegiatan seperti itu, sekarang sudah mulai terlatih. Tapi sekarang pun masih ada groginya, tidak 100% ya. Terus kalau Izar? Kalau dari gua awalnya tuh gara-gara tiba-tiba dipilih buat jadi MC Universe Expo di yang pas waktu kelas itu? 10. Iya. Iya. Awalnya nolak karena ngapain sih? Gua kan sekbid 2, gak ada sangkut pautnya, humas aja bukan gitu kan. Tiba-tiba dipilih beberapa kandidat
Gua, Buna, sama atau lagi siapa yang cewek? Anin kalau nggak salah. Kita diseleksi langsung sama alumni. Kebetulan yang kepilih gua sama kakak kelas itu Kak Aska. Dari situ baru pertama kali banget gua belajar buat public speaking dan lain-lain. Awalnya itu kan acaranya kan semi formal ya. Awal tuh emang harus formal banget karena diliatin guru-guru juga yayasan ya. Makanya awal kayak grogi banget, canggung banget, aku banget. Awkward. Ya gitu lah pokoknya lah. Ya. Nah, pas di masuk acara pengenalan kampus, itu kan setiap ngomong tuh kayak heboh banget. Itu yang ngebuat gue ngerasa bangga lah, kayak ngerasa, oh ternyata gak semenakutkan itu ya ngomong di depan umum. Nah itu. Iya, kemarin kita lihat debat OSIS ya. Paslon ini tuh paling menonjol di antara yang lain. Dan Langsung gercep banget iya, omongannya, terus keren banget. setiap ada pertanyaan tuh dijawabnya pasti direct, kayak langsung, gak mikir. Mikir sih ya pasti, cuma pasti mikir. ya gak lama gitu loh. Kayak kalian sudah mempelajari proker dan visi misi kalian sebaik-baiknya. Terus berhubungan sama proker dan visi misi nih, itu kalian merancangnya bareng atau gimana sih? Coba pembuatan visi misi serta prokernya. Awalnya itu kita saling tanya visi misi proker yang dibuat sama Ijar apa, sama aku apa. Akhirnya kita cari jalan tengahnya yang kira-kira sama dan bisa digabungin tuh kayak gimana. Dan terbuatlah seperti itu visi misi Oh, prokernya. gitu. Heeh. Terus di antara proker itu kira-kira apa sih yang menjadi prioritas utama kalian? Yang jadi prioritas sebenarnya itu proker unggulan. Tapi kita punya apa ya? Kayak pendukung untuk unggulan itu. Apa Yang tuh? sekarang lagi diperhatiin, yaitu kotak dehidrasi, bener kan? Dia nggak masuk ke kawasan unggulan, tapi dia yang paling ditunggu-tunggu sama anak murid. Iya. Mungkin karena itu kita dipilih kali ya. Iya, bisa jadi gitu. Iya, baru ngejabat aja teman-teman aku udah pada nanya, mana nih kotak dehidrasinya? Sabar dong, belum juga dilantik. Maksudnya belum serah terima jabatan Belum, ya? belum. Belum ya. Terus kira-kira gimana nih rencananya? Kira-kira mau di akhir tahun ini atau di awal tahun? Insya Allah pas hari guru selesai kita baru bahas proker. Karena jadwalnya mepet ya Mepet dengan banget jadwal-jadwal sama program sekolah. Tapi jujur aku masih bingung, itu cara ngambil sponsornya gimana sih? Bu Itu Ida kan sendiri? sebenarnya itu cuma apa ya, plan A doang. Kalau buat sponsor tuh kan dia kan cuma ngasih duit doang. Itu biar kita nggak ngeluarin duit, nggak ngeluarin kas secara terus menerus. Itu kayak buat ngeganjil di pertengahan atau nggak di akhir periode doang. Oh, Iya, mau kalau misalnya kita nggak dapat juga nggak apa-apa. Kita pakai yang plan B, yang kata kerjasama sama isi ulang galon. iya. Jadi kita nggak beli. Itu juga bakal disangkut pautin sama kakak kelas, sama ketua kelasnya. Tuh. Terus kalau untuk dispensernya gimana? Kebetulan nanti saya nyumbang satu, dari OSIS itu ada 2, 3. Insya Allah sekolah kata juga bakal nyumbang satu lagi. Kata lama kan. Terus apalagi ya? Kira-kira kalian gimana sih caranya buat memastikan kalau proker kalian ini bakalan berjalan dengan baik? Dan kira-kira kalau misalnya nggak berjalan dengan baik pun, apa yang akan kalian lakukan? Siapa nih? Saya. Boleh, terserah. Oke, kalau dari saya, kalau misalnya tergantung berjalan atau tidaknya kan awalnya kan kita butuh ACC dari atasan dulu. Kalau proposal udah baik, kita bikin berbagai macam proposal nih sama paket-paketnya. Kan pasti dari yang awalnya biasa aja, semakin lama semakin menarik kan. Insya Allah bakal di ACC. Nah, kalau semakin lama ini pas yang ujung ini yang paling menarik ini di ACC, kita mungkin bakal keribetan sama ngurus buat tektokan sama orang luarnya. Oh, Paham kan ya? iya. Nah, mungkin situ ribetnya sih. Nah, buat mastiin berjalan apa enggaknya, itu nanti kita bakal serahin ke salah satu PJ. Jadi kita nggak megang semuanya. Dibagi-bagi. Mm-mm. Tapi tantangan juga yang lainnya itu terkait waktu. Kenapa Kita tuh? harus pintar-pintar cari waktu. Benar, yang kosong. Jadi kita harus sering berkomunikasi sama Ibu Fitriah kurikulum mengenai jadwal-jadwal sekolah. Iya, betul. Ini jadwal sekolah emang padat banget. Betul. Pekul. Minggu depan udah pekul kan ya? Oh my god. Nah, gimana tuh kalian time managementnya antara OSIS dan ulangan selama kelas 10 kemarin deh? Gimana tuh pengalaman kalian? Kalau Siapa kelas nih? apa dulu deh? Kelas 10 kan kita masuk pagi ya. Pulangnya siang. Itu masih ada waktu untuk belajar. Kalau aku itu biasanya dari pulang sekolah ada les dulu, abis les baru belajar. Kayak gitu. Biasa gunain di situ atau malam-malam.
Terus kalau Indra gimana? Kalau dari kelas 10 lalu, setahu saya ini setiap ada rapat sama ulangan tuh nggak bakal dicampur gitu kasusnya. Oh. Jadi misalnya ada kan ulangan tanggal 17 besok, seminggu sebelum itu pasti dikosongin, nggak ada rapat. Oh, iya. Itu fokus buat belajar. Palingan BPH doang ya, repot. Iya. Kan sekarang kalian udah jadi ini nih. Gimana? Kita pengen merapat BPH sama palingan sama orang yang bapak tetap sama kita di awal minggu ini, nanti dikasih space 3 atau 4 hari untuk mereka belajar. Jadi OSIS itu sebenarnya tetap memperhatikan waktu belajar juga. Harus nilai akademik kita tetap harus bagus. Iya. Jangan boleh menurun. Karena itu yang selalu dikhawatirkan orang tua ya. Oke, jadi kita sudah mendengarkan apa ya obrolan menarik dari bersama kedua pemimpin baru kita ini, dan harapan mereka juga semoga tercapai dan semoga proker-proker Dapat berjalan. iya dapat berjalan dengan baik. Dan ya. Ada nggak nih pesan terakhir? Pesan terakhir. Pesan sebelum iya soalnya habis ini beliin SD card. Iya, kalau nggak beli langsung. Iya. Baik, pesan untuk menutup podcast kita hari ini dari ketua Kasih dan aja. wakil ketua kita. Dua-duanya. Dua-duanya dong. Pesan apa ya? Besok-besok undang kita lagi ya. Ya, tapi aku berencana ingin membuat podcast juga bareng ketua dan wakil ketua lama. Oh, benar. Iya. Tapi itu wakil ada 2 loh. Iya, gimana? Wakil 1 sama wakil 2. 3. Mungkin salah satu aja ya. Gitu. Jadi ada nggak nih pesannya? Stay tune ya guys, prokernya gitu. Gitu, jangan jangan bilang kita nggak kerja ya, lagi padat-padatnya gitu. Nah, dulu mungkin awal tahun insya Allah. Iya. Minta dukungannya enggak? Ya udah deh. Mohon dukungan teman-teman ya. Yeay. Oke. Sampai apa nih terhadap podcast hari ini kan? Iya, gimana podcast rasanya? pertama kalian nih. Jujur, Gimana? podcast pertama kita asik sih, karena kita kan banyak ketawanya ya hari ini, dan topik obrolan kita juga lumayan banyak ya. Kan tiba-tiba ada aja gitu. Padahal nyiapinnya dikit banget tau. Mencetus idenya ada di sini. Iya bener banget sih idenya. Terus ya kita akan menantikan podcast-podcast selanjutnya, dan aku juga minta dukungan dari OSIS untuk support program dari ekstrakurikuler FS. Kita juga bukan bantuannya ya. Iya. Karena banyak kerja sama nih OSIS. Iya, kita meliput kegiatan mereka, mereka juga membantu internal kita. Kayak gitu. Jadi terima kasih semuanya yang telah menonton podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.